Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan hari ini. Kita boleh ada sebagaimana ada karena anugerah, karena kasih dan karena cinta Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Kita akan menjalani kehidupan kita hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah tunduk diri dan berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas segala kasih dan cintamu yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih dan karena cinta Tuhan bagi kehidupan ini. Dan kami syukuri di hadapan-Mu, ya Tuhan, segala kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menopang, menolong kami, Roh Kudus tuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian kehidupan bagi kami sekalian. Bersabdalah, ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian, orang tuaku dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Di jalan yang benar ada sukacita. Di jalan yang benar ada sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua mau menikmati apa yang disebut dengan sukacita. Sukacita, saudara-saudara, tentu berbeda dengan senang. Kalau kita bicara tentang kesenangan, maka kesenangan itu ditentukan oleh apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau kita punya makanan yang enak, kita merasa senang. Kita punya uang, kita senang, dan lain sebagainya. Tapi sukacita itu adalah sesuatu yang berasal dari hati. Hati yang membuat kita boleh menikmati sukacita. Kalau dalam Alkitab, saudara-saudara, contoh sukacita adalah ketika para rasul, para murid-murid Yesus menghadapi tantangan, ketika mereka ditangkap dan dipenjara. Alkitab mengatakan kepada kita, dalam penjara pun mereka tetap sukacita dengan berdoa dan menyanyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sebagai seorang raja juga menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Dan dalam pergumulan kehidupan yang dialami oleh Raja Daud, ia tidak tinggal diam merenungkan tentang pergumulannya, tetapi dalam kesadaran yang sungguh di hadapan Tuhan, ia kemudian
mengakui segala kelemahannya, dan berharap bahwa Tuhanlah yang kemudian akan memberikan pertolongan, pengampunan, dan kasih sayang baginya. Daud menyaksikan bahwa orang-orang mengabaikan petunjuk Tuhan hanya akan membuatnya semakin tidak berakal dan tidak terkendali. Orang yang demikian diibaratkan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang supaya dapat menurut kepada tuannya. Siapa yang fasik akan menderita, namun yang berlindung pada Tuhan, kasih setia melingkupinya, bahkan sukacita akan dirasakan oleh orang-orang yang benar. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran Daud bukan berada pada dirinya atau berasal dari dirinya. Karena kita sadar saudara-saudara bahwa tidak ada orang yang benar. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Semua orang adalah orang yang tak sempurna. Tapi dalam kesadaran ketidaksempurnaan dan ketidakbenaran itulah Daud belajar untuk menikmati dengan sadar di hadapan Tuhan atas segala kelemahannya. Dan karena itu ia dibenarkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesadaran itulah kemudian Daud berbicara dan berkata, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang yang jujur. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran pada diri Daud bukan berasal dari dirinya, tapi kebenarannya karena dia dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa semua kita adalah orang yang tak sempurna. Dalam ketidaksempurnaan itulah Yesus datang menjumpai kita. Dalam kasih sayang, cinta Tuhan, dalam pengampunan, dalam pengorbanan Kristus yang dilakukan di kayu salib, di sanalah kita dibenarkan Tuhan. Dan saudara, dalam pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita, itulah sumbernya sukacita yang berlimpah dalam kehidupan ini. Artinya saudara, bahwa mungkin kita menghadapi pergumulan hidup, kita menghadapi tantangan kehidupan. Namun karena kita sadar bahwa Tuhan telah mengasihi kita secara luar biasa, Ia telah membenarkan kita, dan karena itu dalam tantangan dan pergumulan kehidupan, sukacita tidak boleh kemudian meninggalkan kehidupan kita. Dan karena itu mari menjalani kehidupan kita berdasarkan kasih sayang Tuhan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita tetap menikmati dengan syukur, menikmati dengan sukacita. Amin. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu atas kasih dan cintamu yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Engkau baik dan sungguh baik. Ke dalam tan kuasa Tuhan kami serahkan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan menopang, menolong, menyertai, memberkati kami hari ini dalam berbagai aktivitas kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan kami. Kami yang terbeban berat Tuhan dengan segala pergumulan, kami berdoa kiranya Tuhan jangan lepaskan sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah dalam segala yang kami hadapi, kasih-Mu berlimpah, sukacita tetap ada pada diri kami. Kehidupan kami hari ini, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.